Jadi saya sampaikan ya, mengulas dan mengulang di masa perjalanan masa dahulu. Pada zaman dahulu itu ada seorang santri, ia anak dari seorang pekerja swasta. Ibunya bekerja sebagai penjual makanan di warung. Santri ini ya sangat bodoh, tetapi taatnya kepada kiai bukan main. Ia telah bertahun-tahun tuh mondok, tetapi masih belum bisa apa-apa. Dari kecil hingga menjadi anak muda yang tampan, ia tetap bodoh. Pak kiainya pun tidak susah, tidak marah, tidak bosan terhadap santri ini. Beliau berpandangan ke depan amat jauh. Dalam benaknya Pak Kiai ada prasangka yang amat bagus bahwa santri itu sekarang tidak mahir dalam ilmu pengetahuan, tetapi masih ada harapan bahwa ia akan terdidik akhlaknya menjadi anak yang soleh. Dan itu yang paling penting, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Jadi bukan untuk memahirkan umat, tetapi menyempurnakan akhlak. Nabi-nabi dahulu yang mereka minta adalah anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa yang artinya, "Tuhan, berilah kami anak yang soleh." Jadi bukan anak yang pandai, tetapi anak yang soleh, yakni berakhlak mulia. Itulah sebabnya para kiai ataupun terkhusus ulama dahulu sama sekali tidak resah dan tidak marah. Namun sebagian santri yang senior itu yang ogah dan sumpek. Mereka selalu mencaci maki santri yang bodoh ini. Ada salah seorang alumni pondok tersebut datang dan bercerita bahwa santri-santri yang telah tamat belajar di pondok sini semuanya pintar. Mereka banyak yang menjadi kiai, pejabat tinggi, orang kaya dan sebagainya. Kalau ada santri mondok di sini tetapi sampai lama masih nggak bisa apa-apa, itu mendingan boyong saja dari sini sehingga tidak mencemarkan nama baik pondok pesantren ini. Ada suatu kalimat dari alumni itu betul-betul mengena di hati santri bodoh tersebut. Ia langsung sowan kiai dan pamit tuh akan boyong, pergi pulang. Pak Kiai terkejut, "Loh, kok mendadak, ada apa?" Santri itu menjawab, "Agar tidak merusak nama baik pondok sini, Pak Kiai." Pak Kiai bertanya, "Kok begitu, bagaimana sih ceritanya?" Santri tersebut menceritakan pembicaraan alumni tadi. Maka Pak Kiai mempertahankan agar ia jangan boyong dulu, namun santri itu sudah kuat niatnya untuk boyong. Akhirnya Pak Kiai mengizinkan dia boyong. Pak Kiai berkata, "Santri itu kadang-kadang tidak pandai baca kitab, tetapi ia mempunyai keistimewaan." Apa keistimewanya? Mungkin ia pandai kerja, mungkin ia punya bakat seperti orang tuanya, mungkin dapat dibanggakan kejujurannya, mungkin suka menolong dan sebagainya. Maka saya pesankan kepadamu, nak, kalian semua para santri, lakukan ibadah dan tinggalkan perbuatan haram. Yang kedua, patuhlah pada orang tua dan ikutilah jejak mereka. Yang ketiga, jangan lupakan pondok serta nasihat gurumu. Maka saya doakan kamu menjadi orang yang baik dan bahagia. Nah, santri tersebut itu tentunya melelehkan air mata. Ia terkesan dengan kesabaran dan doanya Pak Kiai. Tentunya ia kemudian berpamit boyong. Ia cucuk telapak tangan Pak Kiai sambil mencucurkan air mata. Ia mengakhiri pamitnya dengan kata-kata yang begitu halus, "Mohon pangestu Pak Kiai." Pak Kiai menjawab, "Ya anakku, ingat-ingat pesanku, semoga Allah melindungimu." Ia mulai melangkah kaki menuju rumahnya. Dari langkah ke langkah ia selalu mengingatkan pesan Kiai serta berharap agar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampainya ia di rumah, ibunya bertanya dengan keras, "Mengapa kamu pulang?" Tentunya anak tersebut ia menjawab, "Aku boyong, Bu." Ibunya bertanya,
"Mengapa kamu boyong?" Tentunya si anak tersebut menjawab, "Aku sudah lama mondok, Bu. Sudah banyak ibu dan ayah mengirim bekal untukku, tetapi aku tetap bodoh, tak bisa baca kitab." Ibunya berkata keras, "Gak usah mikir banyak bekal, yang penting kamu di pondok saja. Bodoh gak apa-apa, kalau kamu di rumah ibu tambah sumpek. Sana," katanya ibunya itu, "kembali ke pondok lagi." Lalu anak muda itu menjawab, "Saya sudah terlanjur pamit kepada Pak Kiai, Bu. Saya malu untuk kembali, Bu. Beliau juga sudah memberikan pesan-pesan kepadaku." Ibunya bertanya keras nih, "Apa pesan Pak Kiai?" Anak muda anaknya itu menjawab, 3 hal, Bu. Lakukan ibadah dan tinggalkan perbuatan haram. Yang kedua, patuhlah pada orang tua dan ikuti jejak mereka. Yang ketiga, jangan lupakan pondok serta nasihat gurumu." Ibunya berbicara kasar, "Kiai apaan itu? Kiai kok nggak tahu keadaan orang tua?" Nah, anak muda tersebut menangis lantaran kata-kata kasar ibunya. Ibunya berani mencaci maki Pak Kiainya. Namun anak muda itu tak berani membantah karena ingat pesan Pak Kiainya, gurunya, "Patuhlah pada orang tua dan ikuti jejak mereka." Ia memberanikan diri bertanya kepada ibunya, "Bolehkah aku membantu ibu jual makanan?" Ibunya menjawab dengan kasarnya, "Enggak usah, kamu nanti malah menghabiskan makanan." Anak muda itu berkata, "Kalau begitu aku akan membantu ayah, Bu. Tolong beritahu aku, Bu, apa pekerjaan ayah, Bu?" Ibunya tentunya menjawab dengan kasar pula, "Enggak usah, ayahmu baru saja mati dikeroyok orang." Anak muda itu bertanya, "Mengapa ayah dikeroyok, Bu?" Ibunya menjawab dengan kasarnya, "Enggak usah tanya." Anak muda ini tetap bertanya berulang kali hingga ibunya menjawab, "Dia maling dan ketahuan orang kampung. Mereka lalu mengeroyok ayahmu hingga mati." Anak muda tersebut mengeluh dalam hati, "Astagfirullahalazim. Jadi aku ini anak malang. Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Dia pasti menolong hambanya yang sedang dirundung kesedihan. Asalkan hamba itu mau sabar dan terus berdoa." Diturunkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 153, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan berdoa. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Maka ketika anak tersebut bertanya pada ibunya, "Mengapa ayahnya dikeroyok, Bu?" Ibunya menjawab dengan kasarnya, "Dia maling dan ketahuan orang kampung. Mereka lalu mengeroyok ayahmu hingga mati." Anak muda tersebut masih mengeluh dalam hati, "Astagfirullahaladzim, jadi aku ini malang." Anak muda tersebut lalu meninggalkan ibunya dan termenung di kamarnya. Ia ingat pesan Kiai, "Patuhlah pada orang tua dan ikutilah jejak mereka." Ia berkata dalam hatinya, "Aku harus belajar menjadi maling yang selamat. Aku harus pergi ke rumah orang yang ahli mencopet ataupun mencuri." Ia berpamitan kepada ibunya untuk pergi. Ibunya langsung mengiyakan tanpa bertanya apa-apa. Sesampainya di rumah tukang copet, ternyata tukang copet itu amat baik hati. Ia diterima dengan baik, disilahkan duduk, disuguhi minuman, lalu ditanya, "Wahai anak muda, siapakah kamu ini, dari mana dan dari mana, lalu untuk apa datang kemari?" Anak muda tersebut tentunya menjawab, kan, "Aku adalah anak pencuri yang meninggalkan dunia karena dikeroyok masa. Aku datang kemari untuk belajar mencopet ataupun mencuri." Tukang copet itu pastinya tertawa lebar dan menerimanya dengan penuh harapan. Maka anak muda ini pasti pandai mencopet sebab ada keturunan dari ayahnya. Ia diajari cara mencopet yang bagus, dilatih lalu diuji mencopet di pasar. Ternyata benar ia pandai. Andai dinilai maka nilainya adalah sempurna. Ia dinyatakan lulus dan dijadikan sahabat bagi tukang copet tersebut. Maka anak muda tersebut selalu ingat pesan Pak Kiai, lakukan ibadah dan tinggalkan perbuatan haram. Maka setiap
selesai mencopet, ia tunjukkan hasilnya kepada gurunya. Gurunya tidak pernah meminta hasil dari pencopetan anak muda tersebut. Setelah laporan, lalu istighfar dan ia kembalikan barang itu kepada pemiliknya. Ia memohon maaf dan bilang, "Tuan, gak usah takut, saya hanya latihan kok." Nah, setelah lama ia berlatih mencopet, selalu berhasil dengan memuaskan. Maka ia datangi rumah seorang bandol maling yang paling masyhur. Sesampainya di rumah bandol, ia diterima dengan baik, disilahkan duduk, disuguhi minuman, lalu ditanya, "Wahai anak muda, siapakah kamu ini dan dari mana, lalu untuk apa datang kemari?" Tentunya anak tersebut menjawab, "Aku adalah anak pencuri yang meninggal dunia karena dikeroyok massa. Aku datang kemari untuk belajar mencuri yang selamat dari pengeroyokan." Tentunya bandolnya maling itu tertawa lebar menerimanya dengan penuh harapan. Anak muda ini pasti pandai mencuri sebab ada keturunan dari ayahnya. Untuk menindaklanjuti kisah cerita di zaman dahulu, insya Allah akan disambung di episode yang kedua. Moga-moga sedikit dari bagian pertama, part pertama ini membangun jiwa para pemuda agar tetap semangat dalam perjuangan, dalam hijrahmu. Tetap jaga istiqomahmu di saat kamu thalibul ilmi, di saat kamu belajar agama, menuntut ilmu bersama guru kalian.